besar pahalanya sholat berjamaah, maka kita harus perhatikan hukum-hukum yang terkait dengan sholat berjamaah supaya sholat berjamaah yang kita dirikan itu mendapat keutamaan sholat berjamaah. Jangan sampai kita pengen dapat 27 malah nggak sah sholat berjamaah atau tidak sempurna, sah tapi tidak sempurna. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan adabul imam wal qudwah, adab imam dan makmum. Ini perhatikan ketika kita akan mendirikan sholat berjamaah, yang pertama imam harus memperhatikan setelah iqamah, habis azan ada jeda beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada makmum, ada yang berwudu kan. Jadi habis azan jangan langsung iqamah. Ada jeda 5 sampai 10 menit misalnya. Kalau di Masjid Nabawi lama itu dari azan ke iqamah, jedanya lama. Untuk memberi kesempatan yang belum wudu, yang batal wudu, sholat sunnah, ya, memberi kesempatan sholat sunnah 2 rakaat, sholat qobliyah. Jadi imam jangan buru-buru nyuruh qolat. Tapi sekarang ada biasanya di setting di jam, ya. Ada jeda azan dengan iqamah biasanya udah di setting di jam jam digital gitu. Kemudian setelah iqamah, imam jangan langsung takbiratul ihram sebelum memastikan barisan makmum lurus. Jadi jangan ada yang masih jalan gitu. Imam udah Allahu Akbar, kumpul dulu barisannya, lihat dulu, tengok kiri dan kanan. Kalau masih saf kosong, ada yang di belakang suruh maju, penuhin saf. Jangan sampai saf acak-acakan, itu tanggung jawab imam. Kalau makmum masih berantakan, imam udah takbiratul ihram, imam yang tanggung jawab ketidaksempurnaan jamaah. Jadi imam harus tungguin dulu, sabar walaupun buru-buru pemandangan. Tengok, jadi disunahkan mengingatkannya boleh dengan bahasa Arab berdasarkan hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Nabi bersabda, "Sawwu sufufakum." Imam ngomong gitu, "Sawwu sufufakum." Bahasa kitanya, rapat dan luruskan saf kalian. Fa inna ma taswiyatus sufufi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya rapat dan lurus saf bagian dari kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain, min iqamatis shalah, bagian dari mendirikan sholat. Di imam masih tahu boleh dengan bahasa Arab, sawwu sufufakum. Sambil dilihat sawwu sufufakum, atau dengan kalimat amr istawu, luruskan. Bahasa kita luruskan. Bahasa Indonesia boleh, cuma repot. Kalau bahasa Indonesia ada yang konyol di belakang, mentang-mentang dia anggota pramuka, pas kibra pasti bilang luruskan, dijawab lurus. Nggak usah dijawab lurus, berbaris. Kalau baris berbaris begitu ya, komandan bilang luruskan, dijawab lurus. Tapi kalau lagi sholat nggak usah. Makanya imam luruskan saf. Setelah lurus baru imam takbiratul ihram. Imam hendaknya mengeraskan suara takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Makmum tidak perlu keras suaranya. Jangan sampai makmum suaranya kencengan daripada imam. Jadi takbiratul ihramnya imam jahar keras, takbiratulnya makmum sir. Sir itu artinya bacaannya cuma kedengaran sama kita sendiri. Allah, misalnya gitu ya. Jangan imam Allahu Akbar, makmum Allah, kencengan makmum. Kecuali itu si makmum jadi muballigh. Kayak di Masjid Nabawi, di Masjid Istiqlal, di masjid besar, masjid negara, itu ada mubaligh yang menyampaikan suara imam, boleh keras dia. Kalau di musola nggak perlu ada mubaligh, karena kedengeran sampai ke ujung sana kedengeran. Nggak usah ada yang nyambut Allahu Akbar, tidak perlu, karena suara imam masih kedengeran semua oleh jamaah. Apalagi jamaah di kampung kita paling banyak 2 baris kalau maghrib, nggak perlu ada mubaligh, cukup suara imam. Makanya makmum nggak usah kencang, jangan sampai lebih kencang dari suara imam. Itu adabnya, adab sholat berjamaah. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pelan, bacanya pelan, jangan kencang-kencang, cukup telinga kita yang dengar. Dibaca tapi bukan di dalam hati. Baca tapi yang mendengar cuma telinga kita sendiri, itu namanya sir. Nah, imam disunahkan membaca ta'awudz secara sir. Ta'awudz itu awud. Jadi setelah doa iftitah, imam baca di dalam pelan. Baru bismillah sampai waladhdallin dibaca zahar. 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dan sholat subuh serta sholat Jumat. Itu imam bacanya jahar kenceng. Makmum ngedengerin imam bacaan Fatihahnya. Kemudian ketika imam waladhdallin yang sunnah membaca Rabbik firli imam, makmum enggak usah. Jadi setelah waladhdallin imam baca Rabbik firli amin. Jadi bareng antara imam dan makmum, adabnya baca imam aminnya bareng. Baca amin, a-nya panjang, min panjang. Amin, jangan amin. Atau a-nya dipanjangin, min-nya pendek. Amin. Jangan gitu. Dua-duanya panjang. Amin. Bareng imam. Kenapa bareng imam? Karena malaikat ketika menyaksikan sholat berjamaah, imam baca Fatihah selesai ikut amin, dan imam dibarengi aminnya oleh malaikat. Supaya kita dapat fadilah amin bareng malaikat, maka kita bareng sama imam, jangan ngeduluin imam. Ini kan kadang-kadang imam baru waladhdallin amin belakangnya. Jangan nubruk, nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi selesai aminnya bareng imam. Setelah imam membaca sekira-kira Rabbik firli, jadi nggak langsung disambung amin.
Jadi ada jeda 1 atau 2 detik baru amin. Imam juga baca amin. Jangan imam diam. Jangan waladdallin. Imam diam dan nungguin makmum amin. Ikut amin karena malaikat nungguin imam baca amin. Kalau dia diam nggak diaminin. Ya. Makanya imam juga ikut, bukan ikut, imam juga mengucapkan amin. Itu adab dalam sholat berjamaah. Jadi makmum sama imam bareng pada mengucapkan amin. Kalau yang lainnya kan ngikutin, tapi pas amin mah bareng. Takbiratul ihram nggak boleh bareng, harus imam dulu. Allahu akbar baru makmum Allahu akbar. Kecuali amin ya. Amin sunnahnya bareng sama imam. Jangan ngeduluin, jangan ngebelakang imam, jangan nungguin makmum. Amin, ikut baca amin ya. Setelah amin, imam berhenti sejenak. Jangan langsung baca surat. Ini adabnya. Adabnya berhenti dulu beberapa detik, memberi kesempatan makmum baca Fatihah walaupun cukup membaca ayat 1-2. Jadi nggak langsung amin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Yang belakang amin bubar misalnya. Jadi walaupun mau baca surat yang panjang, ada jeda sedikit. Ambil kesunahan di situ, jeda sebentar, jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama kata si Anton, ya aja tidur jangan-jangan. Jedanya jangan lama-lama, sebentar saja. Ngambil kesunahan. Kemudian imam hendaklah meringankan sholat. Ketika sholat berjamaah, imam jangan semaunya baca surat yang panjang-panjang. Jadi ketika berjamaah, imam hendaklah meringankan sholat. Yukhafus sholat. Karena ketika di zaman Nabi ada sahabat, memang sahabat itu senang kalau sholat itu bacanya panjang-panjang. Bahkan Nabi kalau sholat sendirian sampai kakinya bengkak. Kalau sholat sendirian saking lamanya berdiri, saking lamanya baca surah. Kalau sholat sendirian, Imam Syafi'i kalau bulan puasa itu khatam Quran dalam sholatnya sehari semalam. Khatam 30 juz. Oh kalau kita mah khatam sebulan aja ngomel orang. Sholat tarawih misalnya, khatam sebulan nih, sebulan dihatamin. Orang dahulu kita niatin sekarang khatam Al-Quran ya tarawih. Wah ada yang datang lama. Ya Muadz bin Jabal bacanya panjang kalau sholat. Nah sampai-sampai memang Muadz bin Jabal itu di wilayahnya diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam. Kenapa? Bacaannya bagus. Muadz bin Jabal itu qari yang bacaannya bagus. Nah karena bacaannya panjang, ada jamaah ngaduk kepada Nabi. Kalau sekarang mah demo gitu ya, ngaduk Nabi, disampaikan, wahai Rasulullah, Muadz bin Jabal kalau jadi imam lama, bahasa kitanya begitu, sampai yang tua itu kelelahan. Dipanggil Muadz bin Jabal, ditegur sama Nabi, wahai Muadz, kalau kau jadi imam jangan membuat fitnah. Ditegur. Jadi yang imam bacaannya lama ditegur, tapi Nabi nggak pernah negur yang bacaannya cepat. Ini perlu diketahui ya, nggak ada riwayat Nabi negur imam yang bacaannya ringan.
Tapi yang bacaannya lama, kalau jadi imam ditegur sama Nabi. Jadi jangan lama-lama, karena bisa jadi itu di makmum ada yang asam urat, ya, ada yang mau kerja, ada yang kecapean dari siangnya. Jadi imam mengerti itu keadaan makmum. Makanya kalau jadi makmum, apalagi di masjid-masjid yang tempat singgah, orang mampir pengen sholat berjamaah lama, nggak bagus. Jadi sebaiknya kalau jadi imam meringankan sholat, itu adab. Jadi kalau baca Al-A'la masih ringan sih sebetulnya. Sabisma rabbikal a'la itu masih ringan sebetulnya. Di kita aja dianggap panjang gitu. Benar, itu masih ringan. Yang standar Aduh ya Ar-ra'aital ladzi inna anzalnya. Kemudian ketika membaca tasbih waktu ruku dan sujud, imam hendaklah tidak melebihi bacaan tasbihnya salatan marrat, 3 kali, cukup 3 kali. Kalau kita jadi imam, baca tasbihnya, ruku kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup 3 kali. Kalau kita sholat sendirian boleh lebih dari 3 kali. Kalau kita sholat sendirian boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali, boleh. Tapi kalau jadi imam jangan, saya pengen banyak 11, ruku 11, sujud 11, lama itu kasihan makmum. Besoknya kosong. Kalau jadi imam cukup 3 kali, nggak boleh dilebihin. Ya, itu adab sholat berjamaah. Kan suka ada yang sujudnya lama banget jadi imam. Kalau salah sendirian boleh. Karena sujud termasuk rukun tawilah, rukun yang boleh panjang. Ya. Boleh sujud baca 11. Kalau saya mau 100 silahkan saja kalau sendirian. Tapi jadi imam jangan coba-coba baca tasbih 100. Dikirain mati ya makmum. Enggak bangun, jangan. Nah, ya kalau jadi imam cukup 3 kali. Kemudian ketika membaca shalawat pada tasyahud awal, imam cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ saja. Tasyahud awal. Ya. Kalau sendirian ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ketika jadi imam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup, memadai, langsung bangun, lanjutkan rakaat ke-3. Kemudian pada tasyahud akhir jangan memperpanjang doa-doa imam. Kalau sholat sendirian boleh, cukup sampai innaka hamidum majid. Kalau imam sampai situ udah cukup memadai. Kalau sholat sendirian boleh tambah doa yang lain. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Boleh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta, dan seterusnya boleh. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau sholat sendirian membaca semua itu doa silakan. Tapi kalau jadi imam cukup sampai sholawat Ibrahimiyah. Kalau mau ditambah yang pendek saja, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, segitu.
Jadi jangan memperpanjang doa-doa pada tasyahud akhir kalau jadi imam. Kemudian ketika selesai salam, habis tahiyat kan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Nengok ke kanan. Kalau kita Imam Syafi'i habis nengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, madep lurus lagi ke kiblat, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada yang langsung dari sini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Jadi tidak salah. Kita bentuknya mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Bukhari, bukan. Enggak ada dalam fikih mazhab Bukhari kecuali Zaitun. Pesantren Al-Zaitun mazhabnya enggak ada mazhab dalam ilmu fikih yang masyhur 4. Banyak mazhab selain yang 4, tapi yang masyhur 4. Bahwa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Arba'ah ya. Yang kita ikuti di Indonesia rata-rata mayoritas Imam Syafi'i. Kalau salam nengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, lurus lagi baru Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai itu duduk, imam masih duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Perhatikan makmum ketika imam masih duduk tawarruk, jangan merubah duduk, makruh, enggak dosa, makruh. Imam masih duduk tahiyat akhir, kita sila duluan, itu makruh. Jadi nunggu imam duluan yang merubah dulu, baru kita. Makanya imam jangan lama-lama, buru-buru rubah untuk nolong si makmum yang pegel pengen merubah dulu. Boleh setelah istighfar, Astagfirullahaladzim, 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 geser duduk imam. Boleh, yang dicontohkan oleh Nabi, memutar ke jamaah. Jadi muternya 180 derajat, berbalik menghadap jamaah. Atau kadang-kadang Nabi muter 90 derajat. Jadi ngadep lor. Dari ngadep mulon, kiblat ngadep ngalor. Jadi makmum ada di sebelah kanan, kiblat ada di sebelah kiri. Kayak orang tawaf kan Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi jangan muternya gitu, nggak ada sunahnya tuh. Kecuali di makam Nabi di Nabawi, menghadap makam boleh. Kalau di sini kita menghadapnya ke utara, jadi jamaah ada di sebelah kanan, kiblat ada di sebelah kiri. Nah kalau imam udah berubah posisi duduk, baru makmum boleh geser ke belakang, atau mau pulang silakan kalau ada keperluan. Jadi kalau buru-buru juga nunggu imam robah duduknya, baru pulang kalau mau pulang. Ya. Jadi imam jangan sengaja biar lama nggak berubah, biar gak ada yang bangun. Boleh juga begitu, karena makmum banyak kepentingan. Ada yang buru-buru, jangan kita tahan. Jangan diomelin orang habis sholat. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam ba'ina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Selesai dia pulang, jangan diomelin. Belum dah, enggak boleh. Pulang aja. Enggak masalah. Jadi enggak masalah kalau ada jamaah emang yang enggak bisa melanjutin sampai wirid selesai. Bisa jadi di rumahnya ada yang sakit, atau di rumahnya istrinya mau sholat harus gantian, mau anaknya, kan bisa jadi begitu.
Jadi disilahkan saja. Boleh anak muda yang begitu dan gak ada keperluan di rumah, sebaiknya sampai selesai. Offset waktunya jauh lebih. Kalau imam mau keluar, imam selesai ini nggak mau wirid sampai lanjut, misalnya sampai Allah manta salam doa, imam lewatnya ke kanan, keluar itu ada, jangan merobos jamaah, dia ke kanan pulang, jadi keluar sebelah kanan. Terus kalau mau diakhiri dengan musafahah, bersalam-salaman, itu yang bangun duluan imam bangun, baru makmum bangun salam. Itu adabnya ya. Jadi kalau makmum duluan dosa enggak dosa. Cuma adabnya imam dulu yang bangun, baru makmum bangun. Itu adabnya. Adab-adab dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa diamalkan supaya kita mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah yang 27 derajat. Ini saja